Halo teman-teman, belakangan ini eh, tulisan dari Pak Dahlan Iskan mengenai duit kewarganegaraan yang mau diberikan, yang dibilang oleh Pak Luhut itu menjadi viral. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan WhatsApp dari teman-teman yang kirim ke saya. Tanya pendapatnya, kok apa hubungannya duit kewarganegaraan? Sekarang kita ada visa diaspora, kenapa begitu Pak Kok Buce gitu ya? Jadi teman-teman, saya ceritakan sedikit ya. Pertama, sejarahnya kenapa kita ada sampai di situ ya. Saya masih ingat tahun 2012, pada waktu itu Pak Dino terbang ke LA bicara dengan kita. Tadinya mau bikin diaspora kongres yang pertama di Los Angeles. Dan kita membicarakan brainstorming, ini apa nih ide yang mau diangkat ya? Ternyata ternyata yang merupakan ide yang mau diangkat itu duit kewarganegaraan yang banyak diminta oleh diaspora-diaspora. Itu kata Pak Dino ya pada waktu itu. Jadi jadi hanya saya menulis juga sedikit di artikel Indonesia Media supaya orang-orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika bisa datang gitu. Tadinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya ingat pada waktu Diaspora Kongres, akhirnya terjadilah bulan pertengahan tahun 2012 di Convention Center. Terus ada namanya Indah Morgan ngumpulin tanda tangan gitu ya untuk ke DPR. Nah, ada waktu itu sudah 6.400-an gitu. Kita mengajukan petisi ke DPR. Waktu itu banyak tokoh-tokoh dari Indonesia datang, ada dari Golkar yang banyak bantu kita sebenarnya, yaitu Aziz Syamsuddin. Kita jadi sejak itulah terbentuk divisi di ID, akhirnya terbentuk namanya Indonesia Diaspora ya, uh, Network Global. Nah, pada waktu itu juga ada tim yang duit kewarganegaraan, uh, ada Reni Malon, ada Ari Quick, ada Dita. Saya hanya ikut-ikutan juga, nama saya dimasukin. Ya, kita sejak itu setiap kali ada kongres, ada sesi khusus untuk bahas duit kewarganegaraan itu. Nah, pada waktu itu di kewarganegaraan itu eh, kita pikir, oh, eh, jadi mulai dari petisi itu terus kemudian eh, ketiga Pak Jokowi datang ke Philadelphia. Ada yang tanya, Pak, kita bikin minta duit kewarganegaraan dong. Pak Jokowi bilang, oke, saya support. Nah, sejak itu bergulir di kalangan diaspora, Presiden mensupport duit kewarganegaraan. Tapi pada waktu itu konsep kita, duit kewarganegaraan the only way harus melalui DPR gitu loh, melalui DPR. Nah, untuk ke DPR nih ceritanya saya dengar dari Reni Malon ya, dari teman-teman yang mengusung itu, dan saya tahu juga bahwa sebenarnya mengusung dua kewarganegaraan itu bukan hanya diaspora aja. Bukan hanya diaspora aja, sorry. Bukan hanya diaspora aja, tapi juga sudah ada dimulai dari namanya kawin campur di Indonesia. Mereka juga apa apa membawa ide itu juga, ya. Nah, kemudian yang saya tahu juga bahwa uh, untuk melalui itu ada tahap-tahapnya katanya, yaitu seminar di 5 university. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi kayaknya katanya mereka ngadakan gitu. Kita ngadakan gitu ya. Jadi di tujuannya apa? Supaya rancangan undang-undang ini kalau disahkan jadi undang-undang, mahasiswa tidak turun karena sudah dilihat apa manfaat dan mudaratnya gitu loh, menjadi dua kewarganegaraan, punya dua kewarganegaraan. Jadi mulai tahap seperti itu. Tapi semua ini kita berpikir bahwa hanya melalui DPR, ya. Nah, akhirnya saya ingat waktu ada Dirjen datang, kita temanin, kita temanin di apa di New Orleans. Saya ada temani Pak Freddy ya waktu itu masalah ini. Ah, terus kemudian itu bergulir. Oh, kebetulan juga Bu Mega waktu itu sempat datang ke LA. Saya sempat makan malam dengan beliau. Sebelum ini, saya
dan saya sempat bicara mengenai hal itu, dui kewarganegaraan. Dan saya dan Bu Mega bilang saya tidak mendukung Pak Buce karena saya bilang, alasannya apa Bu Mega? Masalahnya karena uh, kebangsaan. Begitu aja jawaban beliau. Dan dan tahun 2017 kita sempat IDN Global Expo ketemu dengan Bu Mega dan Bu Mega juga bilang PDP tidak mendukung. Jadi dui kewarganegaraan ini tidak didukung oleh PDIP, partai terbesar di parlemen pada waktu itu. Tetapi Menteri PDIP yaitu Pak Lawli itu mempunyai cara lain gitu loh. Nah, saya cerita. Jadi akhirnya bergulir bahwa kita mengadakan seminar di 5 universitas dan dari situ ada masukan-masukan keuntungan dan kerugian dari dua kewarganegaraan. Katanya dari itu kemudian akan dikumpulkan menjadi naskah akademik. Idenya kayaknya begitu. Waktu itu bergulir cerita bahwa akan dibawa ke DPR. Saya dengar pada waktu itu dari sudah di urutan nomor 35 rancangan undang-undang menjadi undang-undang ya. Tapi untuk menjadi undang-undang harus dibutuhkan katanya biaya 2 miliar untuk dibahas di DPR. Karena kan ada uang makan, uang apa begitu. Jadi semua rancangan undang-undang itu ada harganya dan dilihat dari segi prioritas. Ya. Tapi hati kita sebenarnya agak bagaimana? Karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang itu setiap tahun cuma 5 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi kalau urutan 35 itu berarti 7 tahun. Berarti anggota DPR-nya ganti lagi gitu loh. Bayangin aja, kita udah lobbying sini, nanti ganti lagi orangnya. Jadi kayaknya, aduh, apa bisa jadi gitu loh. Jadi terus terang agak eh, menurut kami eh, ya hampir mustahil lah gitu. Kayaknya begitu ya. Jadi, nah sekarang apa hubungannya? Kenapa dari dua kewarganegaraan ini menjadi eh, apa? Menjadi eh, ada visa diaspora. Hubungannya apa? Begini saya cerita. Jadi kemudian sempat saya dengar dari teman-teman yang ngurus eh, eh, rancangan undang-undang ini, teman-teman diaspora, ya. Jadi mereka bilang begini, eh, kan semua undang-undang itu harus di Indonesia harus bersumber pada UUD 45. Nah, UUD 45 masalahnya tidak hanya mengenal WNI dan WNA, tidak ada antaranya. Nah, itu merupakan kendala pertama. Kendala kedua tentu tidak didukung oleh PDIP, partai terbesar. Nah, untuk membuat kedua, jadi kalau dui kewarganegaraan itu menjadi undang-undang, katanya UUD 45 harus diamandemen. Untuk mengamandemen UUD 45 perlu persetujuan 2/3 anggota DPR. Nah, kan 2/3 anggota DPR itu banyak tuh. Nah, kalau PDIP aja tidak mendukung, itu hanya baru partai PDIP ya, belum partai-partai lain ya. Ah, kemudian juga apa dari ABRI tidak mendukung, dari BIN tidak mendukung. Ya, saya tahu BIN tidak mendukung karena pada waktu kita mau seperti biasanya kan selalu dibahas tuh Dwi Kewarganegaraan kita undang beberapa instansi termasuk BIN waktu itu di Jakarta. Ternyata pada waktu itu BIN tidak datang. Jadi waktu itu saya kebetulan next year-nya saya host eh, apa wakil ketua BIN waktu itu namanya Mayor General RV datang ke LA. Saya yang apa hosting beliau. Jadi saya bawa beliau ke airport pada waktu itu dengan mobil ya, of course. Terus saya cerita, Pak RV apa ada dapat surat kami undangan dari IDN Global. Ada Pak Buce, yang dapat itu saya, tapi saya sengaja tidak datang. Saya bilang kenapa Pak RV? Dia bilang begini Pak Buce, BIN itu tidak mempunyai filter untuk memfilter apa tidak cukup punya filter untuk memfilter teroris dari Syria. Kalau di Undang-Undang Dewan Kewarganegaraan ini disahkan, kita tidak bisa lagi sekarang ini kan teroris itu bisa di screen dengan paspor gitu, visa kan. Mereka bukan ini tidak bisa masuk.
Nah, kalau dua kewarganegaraan mereka bisa masuk dengan bebas seperti orang Indonesia layaknya, bahaya Indonesia. Oh, gitu. So itu adalah alasan dari BIN gitu. So itulah teman-teman. Jadi sebenarnya dalam hati saya pikir, waduh ini mustahil nih. Nah, kemudian kita dari IDN Global bertanya, mengadakan survei, ya. Kenapa sih orang mau punya dua kewarganegaraan? Apakah benar-benar karena sangat cinta pada negara, ya? Mungkin ada gitu ya. Tapi banyak juga mengatakan karena ada dua hal. Hal pertama yaitu bahwa mereka pada waktu tua mau pensiun di Indonesia. Jadi tidak harus keluar masuk lagi. Sekarang kan masuk 1 bulan harus keluar karena visa masuk melalui visa lagi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Jadi masalah tinggal itu ya kenapa mereka mau punya dua kewarganegaraan ya. Tentu ada juga yang karena kecintaan pada negara. Tapi ya, banyak juga karena hal ini. Yang kedua adalah karena properti ya. Karena orang asing tidak bisa punya properti. Nah, banyak diaspora ini orang-orang kaya. Tanahnya banyak, warisan nenek moyangnya banyak. Bisa hilang warisan nenek moyangnya kalau tidak punya kalau dia tidak punya paspor Indonesia begitu. Nah, kita lagi pikir kalau dua hal ini bisa di-tackle, yaitu tinggal dan kedua tentang kepemilikan apa itu untuk diaspora Indonesia, saya kira mungkin diaspora dua kewarganegaraan tidak usah uh, bisa di skip gitu loh. So itulah alasannya karena apa hubungannya dua kewarganegaraan ini dengan visa diaspora. Jadi karena dua kewarganegaraan ini susah ya waktu kita ada maksudnya kita lobbying lobbying Dirjen juga kita dan beberapa organisasi lainnya lobbying di imigrasi akhirnya ceritanya adalah dikeluarkan boleh dua kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak umur sampai 18 tahun ya. Jadi sebenarnya ini berlaku hanya untuk negara-negara yang kalau kamu lahir di sini kamu otomatis warga negara sini. Misalnya Amerika. Kalau saya punya anak, kalau misalnya saya punya paspor Indonesia, tapi kalau anak saya lahir di Amerika, anak saya otomatis punya paspor Amerika. Nah, dan hal itu hanya terjadi di beberapa negara aja sebenarnya. Amerika, ada Australia, kayaknya Eropa gitu ya. Tapi negara-negara lain tampaknya tidak terlalu applicable. Jadi sebenarnya dua kewarganegaraan terbatas ini sebenarnya hanya untuk negara-negara kita ini. Saya kira anak-anak yang lahir di Malaysia, di Thailand, orang Indonesia punya anak yang lahir di Malaysia, Thailand, mungkin Singapura mau mereka ini ya. Mungkin mereka tidak mau ganti kewarganegaraan karena rasanya paspor Indonesia-nya lebih kuat gitu loh. Tapi untuk negara-negara orang-orang yang Indonesia lahir di Amerika, Australia, Eropa gitu, itu kayaknya itu ya applicable ya. Jadi ternyata oh another way. Jadi alternatif sebenarnya hal-hal ini sebenarnya alternatif karena kita tidak bisa punya dui kewarganegaraan. Ceritanya begitu, prinsipnya gitu. Yang pertama, tahun 2017 Bu Retno mengatakan ternyata mau dikeluarkan namanya kartu diaspora. Ternyata kartu diaspora ini tidak rumit, tidak usah melalui DPR. Cukup dengan keputusan Presiden dan Kemenlu. Bisalah kartu diaspora. Ceritanya, kartu diaspora ini bisa sebagai pengganti KTP. Jadi orang diaspora Indonesia, kayak saya yang sudah warga negara Amerika, kan tidak bisa buka bank account di Indonesia karena tidak ada KTP. Jadi ceritanya kartu diaspora ini bisa menjadi alternatif dari untuk KTP. Dan another thing kita sebenarnya mau dikembangkan bisa berfungsi sebagai uh, tanda bahwa kita akan bisa privilege untuk bisa tinggal uh, maksudnya dibedakan dengan WNA yang lainnya bisa tinggal dalam hal tinggal lebih lama atau kepemilikan properti.
ceritanya ini mau dikembangkan seperti itu, gitu ceritanya kartu diaspora. Ternyata ada alternatif lain. Jadi ini kayak kamu bayangin ya, kita naik jalan, ada gunung besar, yaitu Dui Kewarganegaraan tidak bisa jalan nih. Jadi kita ada alternatif lainnya lewat kiri, pakailah kartu diaspora gitu. Cuma tampaknya kartu diaspora ini kurang berjalan lancar ya, karena katanya ternyata hanya eh, apa maksudnya itu applicable untuk orang-orang Indonesia yang masih punya paspor Indonesia. Nah, tapi yang orang-orang Indonesia yang tidak punya paspor Indonesia lagi seperti saya tidak begitu applicable. Begitu. Jadi kurang jalan itu kartu diaspora ya. Terus alternatif kedua ini kayak seperti Anda Gunung Batu, jalan apa nih? Uh, Adalah yang kedua yaitu duit kewarganegaraan terbatas sampai umur 18 tahun ya. Tapi karena banyak orang-orang tidak, tapi banyak ternyata kenyataannya uh, anak-anak yang sampai 18 tahun tidak lapor-lapor, mereka harus milih WNI atau milih ini apa warga negara mereka mau kayak Amerika atau Eropa atau apa gitu. Ternyata banyak yang tidak lapor atau ada yang telat. Akhirnya diberi grace period. Hanya sampai di itu limit extend sampai umur 21 tahun. Wah, itu tidak harus melalui DPR ternyata. Cukup, saya juga baru tahu. Kita kan bukan orang hukum, jadi juga saya tidak ngerti juga. Hah? Saya bilang, hah? Oh jadi 28 bisa duit keluarga negara dikeluarkan tanpa cawe-cawe melalui DPR tuh. Harus ruwetnya kayak gitu. Bisa cukup dengan keputusan daripada apa apa Menteri Kehakiman. Keren juga saya pikir. Terus kemudian 2 tahun lalu kayaknya Pak Lali ke LA setelah pulang, kemudian beliau melontarkan 21 tahun akan di extend ke 30 tahun. Oh, oke. Tapi ternyata tidak ada tanggapan dari orang-orang dan ide itu hilang menyusut gitu. Jadi itulah. Jadi tapi itu hanya untuk anak-anak yang lahir sini. Nah, kita kan banyaknya imigran nih. Imigran yang pindah misalnya dari Indonesia ke Amerika, akhirnya ini itu tidak berlaku. Kalau ini hanya berlaku untuk anak-anaknya yang lahir di misalnya di Amerika gitu. Masalahnya juga saya lihat juga anak-anak yang sudah lahir di sini di Amerika, mereka sudah merasa Amerika. I don't know kalau mereka mau punya paspor Indonesia lagi, because they really feel American. Dia American juga dan terus terang dari segi keuntungan paspor Amerika lebih daripada paspor Indonesia. Kamu dapat, maksudnya lebih dari dalam hal kamu tidak perlu apply visa di mana-mana gitu. Kita paspor Indonesia kan susah sekali. Banyak harus apply visa, mau ke sana, apply visa. Paspor Amerika nggak usah, free visa gitu loh. Jadi ada keuntungannya di situ gitu. So, tapi yang banyak minta itu orang tuanya gitu loh. Nah, nah, ini alternatif kedua ya. Jadi tadinya kan ada apa dari kartu diaspora, kemudian ada nih duit kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak yang lahir di luar ya. Kemudian mulai beredar, gimana dong kita nih? Kita yang kita yang kayak buce nih. Dulu punya paspor Indonesia, sekarang paspor Amerika. Gimana nih kalau mau pulang, mau tinggal lebih lama kayak buce ini gimana gitu. Nah, apa puji Tuhan imigrasi juga apa tanggap mengeluarkan tentang kartu diaspora eh apa visa diaspora nih yang kita akan mau bahas nih. Nah itulah kurang-kurang lebih tanggapannya. Jadi visa diaspora ini adalah karena kita buntu nih ke apa ke gunung esnya nih duit kewarganegaraan juga gitu ya. Dan jadi cukup tanggap dari apa ke Kemenhub apa dari Kementerian apa ini kehakiman ya. Dan menurut saya sih terus kemudian ada ide dari terus kemudian Pak Luhut melontarkan hal itu. Nah, saya juga tidak mengerti ini. Jadi idenya Pak Luhut tuh karena ceritanya kan ada mau nginvest tuh ke Indonesia, apa Google, apa.
teknologi. Nah, mungkin mereka bilang, wah, kita invest di Indonesia, ada enggak tenaga ahlinya di Indonesia? Nah, Pak Luhut mungkin membukalah, oh, jadi diaspora-diaspora Indonesia yang mempunyai kapasitas dan kemampuan bisa diberikan, kalau mau pulang ke Indonesia bisa diberikan duit kewarganegaraan. Kayaknya kayak ide itu untuk mensupport nih teknologi-teknologi ini. Jadi pikiran saya sebenarnya ini bukan untuk semua orang, itu hanya untuk apa? eh, diperlakukan untuk orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi atau seperti kemarin ada menteri, ada ini yang mempunyai apa kemampuan tapi terhambat karena duit kewarganegaraan, ya. Ya, walaupun saya tahu juga mungkin ada presiden Indonesia mungkin seperti Pak Habibie. Saya tidak tahu jelas, tapi saya assume Pak Habibie punya dua kewarganegaraan. Karena pasti beliau tinggal di Jerman. Nggak tahu ya, beliau tinggal di Jerman, tentu pasti sudah warga negara Jerman juga ya, punya paspor Jerman juga, tapi mungkin juga punya paspor Indonesia. Saya tidak tahu persis ya, tapi kita kira kita assume aja gitu. So, teman-teman, itulah sedikit yang saya cerita. Kenapa, apa hubungannya duit kewarganegaraan ini, ya, dengan dengan apa? Dengan visa diaspora. Dua hal yang berbeda. Tanggal 12 Mei ini, ya, tanggal 12 Mei ini, jadi rupanya ada ikatan alumni dari Permias atau ini dengan Washington akan bekerja sama dengan apa konsul imigrasi dari LA, yaitu Pak Fasya akan berikan dan apa of course Dirjen Imigrasi dari Indonesia, ya, yang akan menjelaskan tentang visa diaspora ini. Kenapa itu penting atau apa gitu, ya, kurang lebih seperti gitu. Saya diberi tahu oleh Pak Fasya, ini dua hal yang berbeda, ya. Satu, kewarganegaraan ganda yang dilontarkan oleh Pak Luhut ini. Saya tidak tahu kalau Pak Luhut lontarkan ini melalui jalur apa nih? Apakah cukup langsung dari Presiden punya perintah? Apakah langsung dari imigrasi? Tapi yang jelas pasti bukan dari DPR kayaknya, ya. Ah, karena kalau dari DPR kayaknya rumit nih, ya, seperti Gunung Batu besar. Tapi mungkin melalui jalur lain, melalui apakah melalui apa keputusan menteri aja bisa kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu, enak banget, bagus banget, nggak usah capek-capek ke DPR gitu loh. Kalau DPR kan merubah undang-undang. Ini ada karena terhambat apa Gunung Batu yang ngeblok di depan nih, kita pakai cara yang lain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya adalah alternatif. Dengan kata lain, sebenarnya kita visa diaspora ini, pendapat saya ya, maaf kalau mungkin salah. Saya bukan lawyer, juga bukan dari pemerintahan, tapi yang kami lihat itu eh, apa apa namanya itu tanggapan pemerintah yang cepat untuk supaya mengakomodasi kita punya permintaan ini karena tidak bisa nembus nih. Jadi dikasihkan alternatif yang lain yang tidak harus melalui Gunung Batu ini, tapi ada jalan yang lain dan lebih mudah, tidak terlalu rumit gitu. Untuk saat ini IDN Global di pusat, saya tahu teman-teman lagi bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi sudah membuatkan naskah akademik lagi. Jadi tetap di pusat IDN Global tetap memperjuangkan melalui DPR, gitu ya, Pak Iwan. Kebetulan ketua apa Presiden IDN Global saat ini itu di Australia. Beliau berlatar belakang lawyer, jadi dia mungkin lebih paham, ya. Saya bukan lawyer, jadi saya hanya menceritakan, ya, dari yang saya lihat, yang saya ketahui, ya. Maaf kalau saya salah, ya. Tolong dikoreksi. Kalaupun ini merupakan salah, ini saya akan hapus saja ini. Tapi at least kita masyarakat mengertilah, karena tadinya kita kan bingung, ini apa ini, kenapa ini apa duit kewarganegaraan kok tidak bisa-bisa sih, ada apa sih gitu, ya. Jadi jadi moga-moga dengan penjelasan saya ini kita bisa sedikit mengertilah kira-kira situasinya gitu loh. Saya terus terang tidak tahu juga bahwa ada
alternatif yang lain yang bisa dilakukan seperti itu. Saya juga baru tahu, oh, hanya dengan keputusan menteri bisa. Wah, hebat banget. Tidak usah capek-capek ke DPR. Ada apa kita ke DPR selama ini gitu loh, saya pikir gitu ya. Terima kasih.